Halo, kembali lagi di channel gue, Imbagas. Jadi, hari ini gue akan buat sevideo tentang tips membeli VGA bekas. Buat kalian yang pengen beli VGA bekas, entah itu bekas mining, bekas gaming, mungkin kalian harus tonton video ini. Oke, stay tune dan jangan kemana-mana. Oke, untuk yang pertama, pastikan cek fisiknya terlebih dahulu. Di VGA bekas ini menjadi salah satu komponen yang harus kalian cek, yaitu fisiknya, yaitu dari fan-nya, kemudian kualitas heatsinknya, kemudian kabel-kabelnya, kemudian murnya. Nah, bisa kalian lihat punya gue ini kebetulan semuanya masih tersegel dari murnya. Kemudian sayangnya masih banyak debu, dan debu ini bisa mengganggu ketika operasionalnya dan bikin suhunya agak panas lah. Dari heatsink, fan fine aja dan kelihatan bekas mining. Oke, untuk pertama saya menggunakan minyak kayu putih, atau kalian bisa menggunakan alkohol untuk membersihkan debu dan kotorannya. Bersihkan pada bagian-bagian yang terjangkau dengan kalian. Kemudian gunakan cotton bud atau semacamnya, alat yang bisa membersihkan. Gue di sini menggunakan cotton bud dan gue bersihkan tadi dengan minyak kayu putih. Kemudian gue bersihkan pada bagian heatsink. Fan juga penting biar debu-debu yang lengket ini bisa terangkat oleh cotton bud. Nah, bisa kalian lihat tuh lumayan juga ya. Untuk bagian heatsink ini memang nggak bisa terjangkau dengan cotton bud, tapi gue bersihin dulu dengan upaya gue. Nanti kita menggunakan pembersih kontak cleaner, dan ini kalian lihat cukup lumayan serius debunya. Dan bersihkan lagi pada bagian boardnya, PCB-nya yang memang terjangkau dengan cotton bud. Gue di sini menggunakan Sapphire RX 580 dan gue dapat dengan harga terjangkau dan bekas mining kelihatan. Dari segi fisiknya berdebu, kemudian dan bagian heatsinknya tuh ada kerak-kerak ya. Dan untuk terakhir kalian bisa menggunakan kontak cleaner. Gue di sini menggunakan Rexco. Di sini Rexco ini khusus buat PCB elektronik. Dan ketika kalian semprot nggak bakalan keganggu. Semprot pada bagian boardnya yang bisa terjangkau. Rexco ini berguna untuk menghilangkan debu, residu, dan karat. Dan semprot bagian kipas, bagian heatsink, bagian portnya. Ini cukup lumayan serius, memang kelihatannya berair, tapi Rexco ini nantinya akan langsung cepat kering, jadi nggak bakal bikin kalian konslet. Tapi pastikan setelah disemprot dengan Rexco ini kalian keringkan terlebih dahulu ya, jangan langsung dipakai. Dan debu-debu lumayan juga hilang. Semprotkan saja bagian board, heatsink. Sini juga akan bikin heatsink kalian nggak berkarat juga. Memang untuk yang bagian kerak-kerak ini nggak bisa hilang seketika, tapi harus kalian bersihkan lagi dengan menggunakan alat-alat kecil yang bisa membantu menghilangkan keraknya. Backplate juga. Oke, mungkin setelah gue kumpulin debunya bisa dilihat cukup serius, banyak sekali debunya. Oke, setelah kita bersihkan, yaitu nomor 3, yaitu lakukan GPU test. Tes kualitas dari VGA nya. Setelah kalian keringkan tadi, tes apakah semua berfungsi dengan normal. Kemudian kalian bisa menggunakan 3D Mark untuk tes
kualitas VGA-nya, apakah berjalan hingga ketika rendering, gaming, dan semacamnya. Gue di sini menggunakan 3D Mark lama karena gue nggak mau download yang 3D Mark baru, dan gue nggak punya lisensi aslinya. Dan 3D Mark lama ini gratis, bisa kalian dapatin di website 3D Mark Legacy. 3D Mark ini berfungsi untuk tes apakah GPU-nya bisa load, modeling, tekstur, animation, shader, dan jika GPU kalian baik-baik saja, seharusnya 3D Mark ini berjalan hingga akhir. Apabila kalian menemukan beberapa yang tidak bisa load, kemudian ada lag ataupun ada shutter, ada blue screen ketika menjalankan 3D Mark, berarti kalian harus refund si VGA tersebut. .3D Mark yang gue pakai ini 3D Mark 9, dan ini versi tahun 2009 dengan menggunakan DX10. Ya memang buat tes memang ya biasa-biasa saja lah. Harusnya semua VGA bisa load ya, VGA tahun 2014 ke atas, karena itu 3D Mark lama. Tapi setidaknya buat ngetes apakah VGA kalian berjalan hingga akhir dan mampu load untuk modeling, shader, rendering. Dan apabila kalian merasa suhunya terlalu panas setelah dibersihkan ataupun overheat, kalian bisa atur konfigurasi fan speed controlnya dengan menggunakan MSI Afterburner. Dan untuk yang gue ini sebenarnya nggak terlalu panas. Gue dapat yang istilahnya masih heatsinknya masih bagus, kemudian thermal paste masih bagus. Nah, bisa kalian lihat 39 derajat, 38 derajat ini terbilang cukup sangat-sangat normal untuk kategori idle, diam. Jadi pas VGA-nya nggak dibuat apa-apa, suhunya segitu. Dan kalian bisa atur konfigurasi fan speed control ini ketika dia VGA-nya load gaming atau apa, kalian bisa atur semakin cepat fan-nya berarti semakin dingin. Dan tapi dengan catatan jangan menggunakan fan speed di atas 100 terus ketika load, karena bisa jadi umur fan kalian pendek. Gunakan konfigurasi yang sesuai untuk kalian. Kalian bisa atur di manual fan speed control. Kita bisa menggunakan kondisi di mana apabila 70 derajat berapa kecepatan di fan speednya. Apakah 70%, 80%, atau 90%. Dan yang terakhir, apabila dirasa masih panas juga, kalian bisa lakukan ganti thermal paste. Ini opsional karena harus bongkar si VGA dan menghilangkan garansi dari si VGA. Dengan cara metode ganti thermal paste ini menjadi salah satu metode jalan terakhir apakah memang thermal paste-nya kering atau thermal paste-nya sudah habis, kalian harus ganti. Karena thermal paste ini berfungsi sebagai konduktor antara si panas dan bagian komponen heatsink. Gue di sini menggunakan Deepcool Z5 untuk ganti thermal paste. Gue sebenarnya merekomendasikan beberapa merek seperti Arctic, kemudian Noctua, Grizzly, itu adalah thermal paste yang bagus. Tapi kondisi ini gue belum beli thermal paste itu, dan gue cukup menggunakan Deepcool Z5. Gunakan sedikit dan tempel pada thermal paste kalian. Oke, cukup sekian untuk tips membeli VGA bekas. Apabila kalian suka dengan video ini, klik like, dan apabila kalian tidak suka dengan video ini, klik dislike.
Dan apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan perihal VGA bekas ini, kalian bisa tuliskan komen. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video ini. Oke, thank you and stay tuned.